Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, moga-moga pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Amin. Yang aminnya kenceng emang banyak utangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keberkahan dari Allah, amin. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa Jalan Dakwah TV dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan keberkahan, amin. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang hadir, semoga tambah taat sama Allah, amin. Tambah cinta Al-Quran, amin. Dan selalu ada dalam rahmat Allah, amin ya robbal. Bang Bedu yang ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke pohon randu, baliknya membeli kaca. Alhamdulillah hadir Bang Bedu yang insya Allah mukanya ceria, pipi cabi, kulit sawo mateng, cakep. Abi juga ganteng. Iya, alhamdulillah bu. Bu, jalan-jalan naik kelapa ijo, pulangnya ambil burung gelatik, kerudung ijo, orangnya cantik. Iya. Jalan-jalan kemana kita? Jalan-jalan ke tanah, jalan-jalan beli tanah liat, cakep. Tanah liat dibagi 3, cakep. Ibu-ibu yang kerudung coklat, cakep. Semoga ahli surga, amin. Masya Allah, alhamdulillah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan apa bu? Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan ini sebagai tanda diturunkannya Al-Quran, sebagai tanda di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita semua untuk adalah apa? Menjadikan petunjuk dalam kehidupan kita di dunia, membawa keselamatan akhirat. Sehingganya turunnya Al-Qur'an ini kepada siapa? Kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk adalah apa? Untuk sebagai hudalinnas, petunjuk bagi kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang selalu ada dalam relnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menjadi bulan untuk kita mau mendekati Allah dengan membaca Al-Qur'an. Sering baca Quran ibu-ibu? Boleh saya tes baca Qurannya? Pemirsa, bareng sama ibu-ibu kita tes baca Quran lawan sama Bang Bedu. Siap? Oke, ibu-ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang bu. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Coba sekarang Bang Bedu. Tadi ibu-ibu pinter, kompak semua. Al-Ikhlas bu ya. Siap. Coba Bang Bedu serusin ayatnya. Siap, sambung ayat. Masawahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Ini
Ini al-ikhlas kul huwallahu ahad. Allahu. Coba sekali lagi tenang. Siap Bu? Yang pendek siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna Alhamdulillah. Sekarang gantian Bang Bedu, oke? Lihat Bang Bedu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ibu-ibu yang pendek pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu nggak ada yang malu-maluin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebangetan kalau nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belum? Ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kan lamim. Alif lam ra. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Malu saya, Bi. Abi saya malu, Abi. Gak bisa ngaji, Abi. Maka inilah pentingnya kita harus senantiasa menjalani hidup dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman kita. Al-Quran itu adalah petunjuk kita, dan Al-Quran itu yang besok nanti akan memberikan syafaat buat kita. Buat siapa? Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dawamin Al-Quran, teruslah menderes dengan Al-Quran, maka besok nanti di yaumil qiyamah Al-Quran jadi penolong buat kita. Siapa yang pengen ditolong oleh Al-Quran? Pengen banget apa pengen aja? Kalau pengen banget berarti harus mau baca Quran. Bang Bendu sering baca Quran? Insyaallah, Bi. Udah khotam? Belum. Oh, belum. Masya Allah. Ibu-ibu sudah khotam? Sudah? Maka ayo, ini bulan yang penuh keberkahan. Jangan sampai Ramadan datang menjadi bulan mulia tapi ada orang setiap hari yang dia baca bukan Al-Quran tapi yang dibuka handphone. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada, Abi. Nggak ada. Di sono. Di mana itu? Orang sono. Orang sono. Coba lagi kemari. Oh, lagi di sini. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan Ibu buat Abi ya. Manfaatkan bulan Ramadan, apalagi ada yang namanya bulan di mana datangnya diturunkannya Al-Quran. Betul. Itu adalah bulan Ramadan, itu bulan diturunkannya Al-Quran ya, Bi ya. Nuzul Quran. Oke, sekarang waktunya bertanya. Silakan. Oh, ada Pak Haji, silakan Pak Haji. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin Ya, Abi saya Bedu dari Majlis Taklim Nurus Sa'adah Serang, Kecamatan Tirtayasa, Desa Sujung, Abi. Desa Suju. Ya, saya mau curhat, Abi. Ya, boleh Bapak. Saya sebagai seorang suami Dari sering Bapak istri. Saya sebagai seorang suami. Saya sebagai seorang suami Ya. sering terjadi perbedaan pola pandang dengan istri saya terkait dengan metode pendidikan Al-Quran pada anak saya. Istri saya menghendaki bahwa untuk mempelajari Al-Quran itu kepada anak saya itu menghendaki pemahaman terlebih dahulu supaya lebih mencintai Al-Quran. Oke, sementara istri. Sementara saya sebagai suaminya Sekarang Pak Haji menghendaki bahwa untuk mendidik anak umur 8 tahun itu untuk menghafal terlebih dahulu. Oke, istri Sebab- lebih pada isinya, Iya. pemahamannya. Pemahaman Tapi Bapak terlebih dulu. hafal aja terlebih dahulu nggak apa-apa. Iya. Oke, terus Karena hemat saya biasanya anak-anak itu lebih cepat menghafal daripada memahami. oke. Dan itu sering terbukti. Oleh karena itu saya menghendaki untuk menghafal terlebih dahulu, baru kemudian memahaminya. Oke.
Kira-kira menurut Abi yang terbaik yang mana nih? Oke, sebelum Abi menjawab, saya tanya sama Bapak. Waktu Bapak kenal dengan istri Bapak kenal dulu apa Bapak pahami dulu isi hatinya? Ingat gak waktu itu Pak? Ingat gak waktu itu? Iya. Bapak kenalin dulu itu calon istri Bapak, apa Bapak kenalin dulu isi hatinya? Mengenali dulu. Mengenali. Kenali dulu berarti ya, Iya. siapa namanya, Iya. gitu. Baru Bapak setelah menikah tahu kelakuannya. Nyesel nggak Pak begitu tahu kelakuannya? Enggak ya Pak ya? Enggak. Bapak kayaknya nggak mau membuka masalah keluarga. Intinya pertanyaan itu aja Pak ya. Iya. Mana yang lebih baik? Mau kenal Al-Quran terlebih dahulu, hafal terlebih dahulu, atau Hafal, paham memahami dulu. Oke, baik. Itu aja Pak tanyanya. Demikian ya Abi. Iya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kadang ada aja gara-gara pengen anak jadi soleh, orang tuanya berdebat mulu. Ada yang begitu ada. Kata ibunya, pokoknya harus begini. Begitu. Pokoknya harus begitu. Harus begini. Harus begini. Nggak bisa begitu. Kenapa begini? Lah daripada begitu. Mendingan begini. Ya betul. Iya. Ini memang kita polemik sama suami dan istri. Istri pengennya anak paham dulu. Suami pengennya anak yang penting kenal dulu. Betul. Hafal dulu gitu kan. Betul. Hafal dulu, tahu dulu kalau alif itu lurus. Betul. Jadi ini memang kadang-kadang Bang, Ya. suami istrinya berantem, anaknya nggak belajar. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah itu itu. Ayo, maka harus bagaimana kita? Harus masing-masing punya tugas. Tugas adalah apa? Anak ini anak bersama. Betul apa enggak? Ada kadang orang yang ngurusin emaknya mulu, bapaknya mah tidur doang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yang berdiri loh. Kita berdua dong nih. Kita dong kalau begitu. Berdua sama Abi berarti. Iya. Nah, jadi ini harus ada satu kesatuan di antara kita. Kita harus sama-sama punya tugas. Kalau seorang ayah mengutamakan untuk anak ini mengenal dulu huruf-hurufnya, menghafal dulu anaknya tentang bacaan-bacaan Al-Quran, maka ibu pelan-pelan memberikan pemahaman. Kalau kayak gitu pembagian tugasnya kira-kira berantem apa enggak? Berantem apa enggak? Enggak, maka saling. Kita bagaimana pengen anak ini bisa baca Quran. Betul. Contoh misalkan bapaknya lagi sakratul maut. Astagfirullah. Ya, saya bacain Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Saya takut Bi. Saya takut kelewatan terus. Iya. Beneran dibacain. Coba gitu, Bang, saya. kalau anak pertama bisa baca Quran, abang walaupun sakratul maut, coba seneng apa enggak? Apa doanya di hati? Yasin. Alhamdulillah anak saya bisa wal baca Qur'anil hakim. Mudah-mudahan saya husnul khotimah. Alhamdulillah. Senang, ada girang hati. Saya nggak bayangin kalau gitu ya Allah beneran ya Allah. Iya Saya nggak? bayangin astagfirullah. Iya, ada senang. Kenapa? Ternyata yang ibu selama ini ajarin sama anak ibu, yang dia ambil ketika ibu bapak sakaratul maut, anak pertama kita membaca Al-Qur'an, anak kedua baru TK. Walaupun TK sama ibu bapaknya sudah dikenalkan huruf, sudah dikenalkan baca Quran, sakaratul maut. Maut lagi. Iya. Anak yang kedua TK. Masih TK lagi ya Allah. Ngapan dong gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ba pataba. Ba pataba. Lu mati. Ngajiin tapi bukan nih, bapak tambah. Iya. Walaupun cuma ikro apa dalam hati coba? Ba pataba. Anak yang paling kecil bisa ngaji. Bapak tambah. Bapak lu mau mati. Alhamdulillah. Lillah. Artinya ada kesenangan di hati kita.
Sehingganya inilah Bu yang harus kita pikirkan buat anak kita. Ayo, maka mumpung anak itu adalah kaset kosong, mereka itu tergantung apa yang ditanam sama mereka, apa yang diberikan kepada mereka, sehingga kita ajarin yang baik-baik. Utamanya apalagi dalam usia yang masih dini, kita harus kenalkan Al-Quran, sehingga ketika nanti mereka besar, mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi orang yang terbiasa dalam waktu kosongnya menyibukkan dengan Al-Quran. Kan enak ketika waktu kosong, kok sering baca Quran. Memang dari kecil ibu saya ngajarin kalau waktu luang sering baca Quran. Artinya orang tua si ayah dan ibu ini sama-sama mendidik anaknya dengan memberikan prioritas menghafal bagus, memahami juga bagus. Jadi saling bekerja sama, tidak mana yang didahulukan gitu ya Bi ya. Artinya sama-sama bekerja sama ya Bi. Benar. Ayahnya mengajarkan pemahaman, ibunya mengajarkan hafalan. Sebaliknya seperti itulah. Benar. Tapi yang paling utama di antara semua itu, maka yang pertama ibu harus berikan mereka pengenalan hurufnya, pengenalan bacaannya, pengenalan hafalan. Itu penting bagi mereka. Ketika mereka sudah hafal, tahu hurufnya, pelan-pelan baru kemudian kasih pemahaman. Paham ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Samsudin. Terima kasih Pak ya. Sebelum Abi melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, turunnya Al-Quran sebagai hidayah untuk kehidupan. Nah, ini bagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Nah, sebelum Abi lanjutkan tausiahnya, ada pertanyaan dari netizen yang ada di rumah. Sudah ada dari @indah namanya. Semoga hatinya dan wajahnya juga indah. Permisi, Assalamualaikum. Saya mau curhat ke Abi Gifran. Abi, Ya. pada tahun 2015 saya kehilangan ibu tepat saat bulan Ramadan. Dan kabar duka ini saya dapatkan ketika saya sedang tadarus setelah sahur, pas sekali saat saya membaca surat Al-A'raf. Setelah kejadian itu saya sempat marah kepada Allah. Jahatnya saya justru memutuskan berhenti membaca Al-Quran karena trauma. Kalau baca Al-Quran saya jadi ingat kejadian malam itu Abi. Sekarang saya malu sekali sama Allah atas sikap saya dulu Abi. Apakah Allah akan memaafkan sikap saya? Dan apakah saya masih pantas membaca Al-Quran setelah saya marah kepada Allah? Itu saja Abi. Pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu semua sehat? Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Harusnya kita bangga dan bersyukur saat ketika mendengar orang tua kita meninggal, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi nggak semua orang kadang-kadang bisa memahami keadaan. Kenapa? Karena saat kondisi sesuatu yang dia tidak harapkan, tapi dia sedang dekat kepada Allah, ini membuat dia malah trauma. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka Allah sangat sayang kepada kita. Bayangkan saat ketika orang tua akan meninggal, kita sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita lakukan, terus kita harus jalankan, karena pada hakikatnya pahala yang ketika kita membaca Al-Quran itu pun mengalir menjadi pahala bagi orang tua kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dulu kita ingat orang tua sering bilang gini, "Nak, iya Umi." Mumpung kok Iya. Umi? Ini siapa? Oh, jadi Umi dong ini ya? Oh iya, Bapak. Ya udah, Ibu apa biarin. Bapak? Bapak aja. Bapak. Nah, Iya Bapak. Bapak cuma pesen, Bapak. umur nggak ada yang tahu. Iya Bapak. Bisa anak-anak duluan, Bapak belakangan. Boleh Bedu cari Bapak yang lain?
Atau bapak balikin, Iya, nah bapak gitu belakangan, anak duluan. Sama bapak. Sama bapak. Tapi pesan bapak satu, Iya, Pak. dimanapun berada, Iya, kapanpun berada, Iya, jangan tinggalin Al-Quran. Iya bapak. Karena Al-Quran yang akan jadi syafaat. Iya bapak. Kalau bapak belum tentu ngasih syafaat. Iya. Kalau bapak belum tentu nolong di akhirat. Kalau bapak belum tentu nanti bisa nyelamatin. Tapi kalau nak bisa baca Quran, bisa dawam Al-Quran. Al-Quran nyelamatin di akhirat. Iya pak. Jempol bapak kejepit. Oh pantesan aja nangis. Saya pikir bapak terharu ngasih pesannya. Nah. Injek jempolnya. Maka ini pentingnya Bu, sehingganya nggak boleh trauma dalam kebaikan, berusaha bahwa kebaikan itu adalah jalan di mana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Betapa banyak orang yang mereka ngaku Islam, ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku mereka hamba Allah, tapi mereka disibukkan dengan dunianya. Bahkan Al-Quran cuma hanya dipajang di rumahnya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bahkan ada orang yang gak peduli sama Al-Quran. Maka betapa kita harus bersyukur kalau di sisa waktu kita, di sela-sela kesibukan kita masih jadi orang yang mau membaca Al-Quran. Ada seorang sahabat Nabi, boleh saya cerita? Boleh? Dulu sahabat Nabi pernah ketika membaca Al-Quran, yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu dawam, tiap hari dia membaca, tiap hari dia terus menerus membaca. Ada orang yang nggak suka. Abang nggak suka misalkan saya baca Quran. Duh, saya jadi orang jahat mulu abi. Ya, ini orang baca Quran terus. Ya. Ini abang nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi. Bang, Ya. mohon maaf ya. Ya. Saya tahu abang jago baca Al-Quran, tapi jangan sombong dong. Mentang-mentang saya nggak bisa baca Al-Quran mulu tiap hari. Kan ada bisa malam Jumat kek. Ya bang. Baca Al-Quran terus. Abang kenapa? Saya kan juga pengen bisa baca Al-Quran. Ibu, makasih banget Bu. Iya. Masya Allah. Jadi saat kita membaca Al-Quran, ini adalah memang kewajiban kita. Apa yang menjadi dasar? Karena Nabi mengatakan belajarlah Al-Quran dan amalkan. Yu'allimahu, dan amalkan Al-Quran. Bagaimana mengamalkannya? Karena Nabi khuluqun Nabi hulukul karena akhlak Nabi itu akhlak Quran. Nabi itu sabar. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagi kewajiban kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Mengamalkan dari semua isi Al-Quran. Jangan orang yang senang baca Quran tapi kebiasaannya marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Sama suami marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Sama tetangga ngomel-ngomel mulu. Ada yang begitu? Ada. Jangan sampai. Nih Bu, ngajinya bagus, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, tapi kerjaannya ngomongin orang mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Jangan, tapi manfaatkan Al-Quran itu, aplikasikan dalam kehidupan kita, amalkan dalam diri kita, sehingga Al-Quran bisa menjadi penolong buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Betapa luar biasanya sahabat Nabi ditolong oleh Al-Quran. Mau tahu apa enggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Ada sahabat Nabi ini dibenci oleh ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang suka benci sama temennya. Kalau senyum depan orangnya senyum, tapi di belakang nyemberutin. Ada di sini orangnya? Mana orangnya? Ini sahabat Nabi orang yang sering baca Quran, tapi tetangganya julid, nggak suka. Akhirnya ini tetangga saking nggak sukanya, dia bikin makanan dicampur racun. Jahat banget. Jahat. Makanan dicampur racun bang. Coba bayangin. Orang ini nggak tahu Bu kalau makanan itu dicampur racun.
Akhirnya itu ibu-ibu memberikan makanan ini. Pak, nih makanan buat bapak. Masya Allah baik sekali ibu. Iya ini buat bapak. Tapi saya mau ke masjid. Nanti pas di masjid baru saya makan. Ini orang ahli Quran ditolong oleh Allah saat dia akan berjalan ke masjid. Nah, ini ada anaknya si ibu itu. Berdiri. Saya jadi anaknya. Nah, ini anaknya ibu itu nih. Yang ngasih makanan. Ngasih makanan. Yang makanan diracunin. Yang makannya diracunin. Anaknya nih. Iya, lewat. bawa makanan. Iya. Lewat, tanya dong. Bi mau kemana Bi? Mau ke masjid. Mau ke masjid. Kok bawa makanan? Iya ini makanan enak. Enak gitu. Oh boleh semuanya. Semuanya. Iya semuanya. Nanti Abi nggak kebagian. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti Allah balas lagi. Semuanya. Makasih ya. Iya makan. Makan sekarang. Iya makan. Acik Makan. Abi. Makan dulu ya Bi. Makan. Banyak anak Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih Bu, luar biasa pertolongan Allah. Bangun bang. Pertolongan Allah. Orang yang menjaga Al-Quran, Allah jaga hidupnya. Orang yang membaca Al-Quran, Allah selamatkan hidup. Orang yang dawam Al-Quran, Allah jaga kehidupan. Ternyata ini orang sering baca Quran, dia nggak tahu kalau itu makanan beracun, dimakan oleh anak yang si ibu memberi tadi. Akhirnya si ibu tahu, ternyata makanan itu dimakan oleh anaknya. An ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Apa? Kebaikan itu akan membalas kebaikan lagi. Tapi kalau kita melakukan keburukan, keburukan itu akan berbalik kepada kita. Naudzubillah. Maka jangan suka berbuat jahat, karena jahat itu akan kembali kepada orangnya. Berbuat baiklah, baca Quranlah, dawamlah, mengamalkanlah. Insya Allah jangankan di akhirat, nanti di dunia Al-Quran nyelamatin kita. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Ya. Sekarang dulu kembali memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan Bu. Iya Ibu. Pelan-pelan Ibu. Pelan-pelan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Teja. Ibu Teja. Dari Bu Tega. Teja. Iya, Ibu- Teja. Ibu tega sama saya. Iya, Bu Teja. Oh Teja bukan tega. Kalau buat naro ini Meja. Meja. Ini Ibu Teja ya Bu ya. Iya, betul. Ibu Teja. Artinya cinta. Oh Teja artinya cinta. Kalau Tejo cinto. Teja doi joy jana sana. Ibu Teja ya Bu. Iya. Itu bahasa Saya- apa? Bahasa Sanskerta atau bahasa artinya cinta itu? Ibu Teja artinya cinta. Bahasa Insya apa Allah ya? kayaknya Sansekerta ya, Sansekerta. dari orang tua. Dari orang tua, iya, masih dari orang tua, maksud dari orang hilang. Iya Ibu, silakan Ibu. Iya, saya dari Bundo Kanduang, Kota Cimahi. Bundo Kanduang. Betul. Iya. Curhat ya, Abi ya. Boleh Ibu. Waktu itu setahun yang lalu saya diajak kakak saya untuk ikut arisan. 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 Yang dimasukin kertas terus dikocok terus keluar nama kan Bu. Betul, iya. Yang Dibuka. Iya. Dikeluarin dari botol gitu ya. Iya. Iya. Pas kalau udah dapet bayarnya susah kan Bu. Iya. Kalau udah ada yang dapet bayarnya susah. Terus Bu. Nah, terus asalnya tuh berjalan lancar, Lancar. dan ya betul. Nah, Berapa orang yang ikut tuh Bu pesertanya? waktu itu 20 ada? banyak Lebih dari 20 sekitar ya lebih dari 20 orang. Oke. Gitu ya. Nah, ketika saya berharap untuk akhir bulan ini untuk mendapatkannya, ternyata ada kabar bahwa yang megang arisan itu pergi kabur ya. Ini sering bandar arisan ini sering banget. Panitianya tuh seringnya nerima kalau dapet ada yang kabur. Udah gitu kalau udah dapet dipotong berapa persen gitu Bu ya. Itu kabur. Kabur. Hilang semua. Kabur. Terus Wah, saya sangat kecewa ya. Saya juga kecewa dengernya, Bu. Iya, innalillahi aja. Saya kan harusnya Kecewa ada izin. banget.
Karena saya berharap dengan mendapatkan uang arisan itu kan niatan saya untuk memberi ke adik ya, kemudian untuk ya hadiah-hadiah untuk Berbagi yang lah, lain, untuk berbagi ya. Oke. ya betul. Terus? Nah, ketika itu saya kecewa, kemudian saya membaca ada niatan Al-Quran, sholat dan membaca Al-Quran. Tapi waktu itu sebelum membaca Al-Quran, saya dalam hati saya, ya Allah berikanlah petunjuk dengan Al-Quran ini. Itu. Nah, setelah itu saya sholatlah dan baca Al-Quran. Nah, waktu itu saya membaca Al-Quran surat Taha ayat 132. Oke. Tuh ya. Ya. Yang bunyinya? Yang isinya saya ingat, Yang bunyinya intinya. nggak hafal, Ya, Pak. isinya. Artinya lah kalau Yang artinya bahwa dengan sholat dan sabar, kemudian Allah juga akan memberikan, berjanji Allah itu akan memberikan kepada orang yang bertakwa rezekinya. Oh. Tuh ya. Ya itu. Jadi ibu tuh kayak lagi ada masalah gitu ibu ya, lagi ada masalah terus kayak ngaji terus tiba-tiba ketemu surat secara acak, ibu ketemu surat At-Taha itu ya bu. Betul, ya. secara Dan isinya acak. jadilah orang yang sabar dengan sholat, insya Allah kalau kita bertakwa Allah akan menolong kita, itu isinya gitu bu ya. Kurang lebih. Betul. Nah itu benar, Bu, ya. ya? Oke. Terus? Nah saya yakin ya saya yakin. Nah betapa mulianya Allah menurunkan surat Al-Quran itu. Nah mungkin ini menyampaikan saja kepada Abi ya, curhatan saya. Mungkin itu saja Abi, mudah-mudahan kepada teman-teman juga dengan membaca Al-Quran itu sebagai pengobat. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman. Benar. Silakan Abi di komentar ini. Siap Bu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Bahwasanya dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi petunjuk bagi mereka-mereka orang yang bertakwa. Nah, saat ketika alhamdulillah ibu diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga Al-Quran ini menjadi sesuatu kekuatan, bahwasanya segala sesuatu itu adalah semua melainkan kecuali atas kehendak Allah. Andai ibu ikhlas, kadang-kadang kita itu pengen dekat sama Allah banyak cara. Ada salah satu caranya ketika Allah pengen kita dekat sama Allah, diuji dulu. Benar apa enggak? Enggak punya duit, doanya panjang banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo Bu, kadang inilah yang menjadikan hikmah, bahwa ketika Allah uji kita, ketika Allah berikan kesulitan kepada dalam hidup kita, ketika banyak sesuatu yang tidak kita inginkan, padahal kita pengennya senang, benar apa enggak? Pengennya bahagia, benar apa enggak? Pengennya banyak duit, benar-benar. Pengennya enggak punya utang, itu mah kepengen kita. Tapi kadang-kadang tiba-tiba utang banyak, duit enggak punya, ngarep-ngarep arisan, duitnya dibawa kabur. Jangan kita menjadi orang wala tai'asu min rauhillah. Jangan lalu gara-gara itu kita lupa ke Allah. Tapi hebatnya ibunda kita, ketika beliau diuji demikian, yang dia buka Al-Quran. Yang dibuka Al-Quran, keluar ayat yang begitu luar biasa, bahwasanya ketika kita sholat dan sabar, itu akan jadi penolong kita, insya. Maka yang menolong kita cuma Allah.
Yang bisa memberikan jalan keluar cuma Allah. Yang memberikan segala sesuatu yang sulit jadi mudah cuma Allah. Oleh karenanya dari ini bulan Ramadan kita manfaatin waktu luang kita, sebelum masak, sesudah masak, sebelum ngurusin yang lain-lain, ada waktu untuk mendawamkan atau membaca serta membiasakan Al-Qur'an, insya Allah. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Teja. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Siapa? Iya Ibu. Silakan Ibu, hati-hati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurwati dari Majelis Ta'lim Nur Syahadah, Serang, Banten. Iya Ibu. Iya Bu. Ibu nggak apa-apa kan Bu? Udah sedih duluan, saya takut. Iya. Tanya Bi, Boleh Bu. ini masalah sedekah Al-Quran di masjid. Oke. Dulu kan banyak sedekah-sedekah Al-Quran di masjid. Iya. Buat kita yang sering ngafal Al-Quran di masjid, itu kan menjadi ladang pahala buat kita yang bersedekah Al-Quran. Iya. Tapi seiringnya waktu, Al-Quran itu sekarang tidak dipergunakan lagi. Karena kebanyakan kita pakai HP, pakai iya. tablet. Tablet apa yang puyer Bu? Ada tablet. Obat itu. Oh iya. Maksudnya ya, oh yang model tablet Iya, itu ya, yang gede kotak yang itu. gede itu Bu Oh, ya. iya, iya. Ya yang pet ya Bu ya. Terus di situ kebanyakan yang sedekah Al-Quran itu cuma jadi hiasan di masjid. Oh iya, berharap dibacakan Bu ya. Iya. Kenapa jadi hiasan di masjid Bu? Kan dulu kan belum ada HP. Iya. Jadi kita kalau tadarusan di masjid Ada pakai Al-Quran di masjid Bu ya. Al-Quran, iya. Oh iya benar. Karena seiringnya waktu zamannya udah sekarang pakai HP. Nah tadarusan di situ pakai HP, pakai tablet lah. Kalau Ibu baca Al-Quran pakai apa? Al-Quran. Bukan pakai tajwid, pakai makhraj. Pakai Al-Quran, pakai yang kitab Iya, Ibu ya. iya, yang mushaf itu. Nah terus gimana nih Bi? Kita yang sedekah Al-Quran ini, terus di situ kan nggak ada faedahnya, cuma buat hiasan. Apa di situ masih adakah kita yang bersedekah Al-Quran itu yang mendapat amal jariah atau berterusan mendapat Pahala jahiliyah. pahalanya dari sedekah itu? Kita di sini semua kan tahu, bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang ada di sini. Iya. Kebanyakan di rumah juga ada Al-Quran, Nggak dibaca. nggak dibaca, keasikan sama HP, sama apa-apa. Iya Ibu. Jadi kebanyakan sekarang Al-Quran banyak mudaratnya. Iya. Nah kita sebagai umat muslim yang bersedekah Al-Quran itu, apakah Abi masih adakah kita yang menyumbangkan Al-Quran di masjid itu? Masih adakah amal jariah itu untuk aku yang bersedekah di masjid itu? Cuma itu aja Bi. Cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasihan yang intinya yang Enggak, cuma itu juga tapi bagus pertanyaannya maksud saya Bu. Jadi nggak ada Banyak. cuma itu karena Luar biasa. pertanyaan ini bisa jadi mewakili banyak pertanyaan jamaah yang ada di sini maupun jamaah yang ada di rumah. Kita sedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran ya Bu ya, berharap mendapatkan amal jariah karena ketika Al-Quran kita dibaca oleh orang lain, setiap huruf, kata, kalimat semuanya jadi pahala buat kita, mengalir sesuai seperti orang yang membaca Al-Quran itu. Tapi sekarang Ibu khawatir karena orang-orang tidak ada lagi yang baca Al-Quran, takutnya cuma jadi hiasan doang di masjid ya. Itu pertanyaan. Iya, oh Ibu udah tahu, berarti udah sering melihat. di masjid-masjid itu kebanyakan Iya. enggak pakai ini Nggak pakai Al-Quran, pakai tapi handphone. pakai handphone, Iya, pakai oke. tablet. Pakai tablet, iya. Jadi Al-Quran cuma buat hiasan. Hiasan itu, oke Ibu ya. Nanti Ibu akan, nanti pertanyaan Ibu akan dijawab oleh Abi. Ibu Nurwati tadi bertanya, bagaimana sih kalau kita sudah mensedekahkan Al-Quran, tapi kenyataannya banyak orang yang baca Al-Qurannya itu bukan pakai Al-Quran, pakai tablet ataupun di handphone.
Nanti kita nggak dapet dong tuh pahala jariyahnya, amal jariyah dari kita, pahala jariyah yang diharapkan dari kita sedekah Al-Quran. Nah, gimana Abi melihat fenomena ini? Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Kita kasih pantun dulu boleh? Jalan-jalan ke Keramat Jati. Pulangnya membawa warung barokah. Kita doakan Ibu Nuryati biar hidupnya penuh berkah. Amin. Amin ya robbal. Baik pemirsa dimanapun berada, maka jangan pernah ragu dengan sodakoh yang kita keluarkan, dengan wakaf yang kita salurkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha membalas. Lahum ajrun azim. Allah akan membalas dengan pahala yang agung. Maukah itu Al-Qur'annya dibaca ataukah Al-Qur'annya tidak dibaca, tapi ketika ibu sudah berniat mewakafkan lalu menyerahkan sebagian di harta kita menjadi bentuk Al-Qur'an, pahalanya ada di sisi Allah. Alhamdulillah. Namun sekarang miris ya Bu ya, ya Bu ya. Padahal pahala besar sudah Allah sediakan. Saat orang membaca Al-Quran dengan mushaf, memegang mushaf dengan wudu jadi pahala. Alhamdulillah. Membaca Al-Quran dengan mushaf, pahalanya dari satu huruf itu menjadi 10 kebaikan. Bayangin berapa banyak huruf yang kita baca, berapa banyak kalimat yang kita baca, berapa ayat yang kita baca, dihitung berlipat-lipat ganda dan dikalikan daripada 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Alhamdulillah. Maka harus bagaimana Ustadz? Kita harus memberikan contoh baik. Ketika kita melihat fenomena di luar sudah orang tidak gemar memegang, membawa, membaca untuk mendawamkan Al-Quran, maka kita yang menjadi umat Islam mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, saudara-saudara kita, semuanya biasakan ketika di rumah siapkan Al-Quran, dan Al-Quran itu kita baca sama-sama. Semoga ketika kita sering membawa, mencontohkan, memberikan jalan yang baik ini kepada lingkungan sekitar kita, kita menjadi orang yang terbiasa dan orang lain pun menjadi biasa untuk adalah apa? Betapa banyak dan besar pahala ketika membaca Al-Quran dengan Al-Quran. Betul apa betul? Saya tanya ibu-ibu, Bu, sering baca Quran apa sering ngomongin orang? Hah? Baca Quran. Baca Quran. Alhamdulillah. Jujur nih puasa nih ya Bang ya. Iya. Harus jujur ya Bang ya. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Kalau bohong puasa itu dosa. Jawab kompak, oke? Pemirsa boleh jawab juga. Sering pegang Quran apa pegang handphone? Alhamdulillah. Abang? Ibu keras jawabnya, pegang Quran. Rajin banget Bu. Iya, karena nggak punya handphone. Iya, karena nggak punya handphone, jadi pegang Quran. Masya Allah. Nah, ayo kita mudah-mudahan mohon kepada Allah sehingga di bulan Ramadan ini Al-Quran jadi petunjuk buat kita. Amin. Al-Quran jadi penawar buat kita. Amin. Dan kelak nanti di akhirat insya Allah orang yang mendawamkan Al-Quran di dunia, Al-Quran akan jadi syafaat di akhirat. Amin ya robbal. Luar biasa ya. Hati-hati baca koran. Cakep. Pergi ke mall beli pepaya. Ibu Darwati sedekah Al-Quran, semoga dapat pahala amal jariyah. Amin. Ya, sekali tepuk tangan buat Ibu Darwati ya. Manfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan penuh dengan amal kebaikan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, karena di mana bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai hidayah untuk kehidupan. Dan seperti yang tadi Ibu Teja contohkan, banyak sekali hikmah kehidupan bisa diambil ketika dalam situasi yang penuh dengan kesulitan. Ibu Teja membaca Al-Quran dan ketemu jawaban untuk kehidupannya melalui surat yang dibacanya.
padahal dibuka secara random. Nah inilah Bu, bahwa bukti Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tentunya ya. Hudalil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, itu dia ya. Jadi jamaah, terima kasih telah menyaksikan tausiah. Terima kasih Abi untuk tausiahnya, jamaah yang ada di Masjid Khalqah Benar Syariah dan juga pemirsa Setia Abi TV. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama Abi. Seperti biasa Abi, kita mohon doanya agar apa yang Abi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan, dan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya Abi. Baik pemirsa semua yang ada di rumah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga bulan yang penuh berkah ini, bulan diturunkannya Al-Quran, Allah turunkan cahaya Al-Quran di hati kita semua, dan kita mampu mengamalkan agar kelak nanti Al-Quran menjadi syafaat buat kita. Amin. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Istighfar dulu 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa barik wa karim wa adim tabarak tarabana wa ta'ala an kulli sabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb. Hari ini kami ya Allah bisa bersama orang-orang yang mengingatmu ya Allah. Semoga bulan Ramadan ini dengan turunnya Al-Quran ya Allah menjadi petunjuk bagi kami semua ya Rabb, menjadi pedoman dalam hidup kami ya Allah, menjadi cahaya di hati kami semua ya Allah, sehingga cahaya Al-Quran mampu memberikan cahaya dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan keselamatan kepada kami ya Allah, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat ya Allah. Jadikan setiap bacaan Quran yang kami baca ya Rabb bernilai pahala yang banyak di hadapanmu ya Allah. Jadikan ya Allah bacaan Al-Quran yang kami baca ya Allah menjadikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Allah, sebagaimana yang kau janjikan ya Rabb. Orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran ya Allah. Faqdi hajatuna. Sebut doa kita semua ya Allah, berkahi hidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu dawam Al-Quran ya Allah. Doakan orang yang ada di samping kita semua, sehat, panjang umur, berkah. Ikutin saya ya Allah, kabulkan doa orang yang ada di samping saya ya Allah. Kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman. Alhamdulillahirabbil alamin.